Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari ini hari Selasa tanggal 7 Mei 2024. Saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 16 ayat 5 sampai 11. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, dia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dulu wilayah kita Indonesia ini ada begitu banyak misionaris romo-romo bule yang melayani kita di berbagai macam keuskupan. Rata-rata mereka adalah pastor-pastor misionaris dari luar Indonesia, dari Eropa khususnya. Tapi tetapi saudara-saudari, suatu ketika pemerintah Indonesia kemudian memutuskan untuk membatasi kehadiran misionaris asing di Indonesia. Banyak perlawanan datang dari kalangan orang Katolik, dari gereja khususnya. Ketika perlawanan itu ternyata tidak membuahkan hasil, lalu keputusan pemerintah itu dianggap bencana yang mengancam keberlangsungan hidup gereja Katolik Indonesia. Namun, saudari-saudara, berpuluh-puluh tahun kemudian hingga saat ini, keputusan itu justru dilihat atau kita lihat sebagai suatu proses pendewasaan gereja Katolik Indonesia. Dan usahanya untuk kemandirian paling kurang, saudari-saudara, kemandirian dalam hal personalia. Semua orang yang dibutuhkan untuk melayani gereja. Lalu kemudian yang terjadi adalah bahwa konsolidasi diri digalakkan, panggilan ditumbuhkan, gencar digerakkan. Dan sekarang, tahukah saudara-saudari bahwa ternyata gereja Indonesia boleh berbangga karena menjadi gereja yang mengirim banyak misionaris ke seluruh belahan dunia. Dulu misionaris Eropa datang ke Indonesia, sekarang justru terbalik. Ini adalah buah atau salah satu buah dari pendewasaan iman gereja Katolik Indonesia. Betul, ketika misionaris dipulangkan atau dibatasi, kita atau gereja Katolik bersedih, bahkan mungkin juga terguncang. Tetapi lihatlah sekarang ini saudari-saudara, kita boleh berbangga sebagai orang Katolik Indonesia. Begitu banyak imam-imam muda yang diutus ke seluruh dunia dari Indonesia. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, krisis karena pembatasan misionaris itu kini telah menjadi sebagai cambuk yang mendewasakan, yang membuat gereja Katolik Indonesia bertumbuh, bahkan bertumbuh dengan pesat, dan mengutus banyak misionaris ke berbagai belahan dunia.
saudari dan saudara. Yesus menyampaikan kepada para murid bahwa dia akan meninggalkan mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa kabar ini mengguncang para murid. Membuat mereka dipenuhi dengan, katakanlah itu, kekhawatiran, kegelisahan. Dan bisa juga dalam arti tertentu mereka mengalami krisis kepercayaan diri karena ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi saudara-saudari, kita ingat krisis itu bisa bermakna ganda. Di satu sisi bisa berarti bahaya, tapi di sisi yang lain itu berarti peluang. Selama ini hidup para murid sangat tergantung pada Yesus. Mereka merasa mantap kalau berjalan bersama dengannya, bersama dengan Sang Guru. Sekarang dia akan pergi dan kegoncangan jelas menimpa kumpulan yang masih muda ini. Namun apa kata Yesus, saudara-saudari, sebagaimana kita dengar dalam Injil hari ini? Jikalau aku tidak pergi, penghibur tidak akan datang. Sebaliknya, kalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Mengapa para murid tidak perlu khawatir? Karena penghibur itulah yang akan menginsyafkan dunia tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi, para murid yang bersaksi tentang pertobatan, kebenaran, dan penghakiman tentu saja tidak perlu khawatir, karena penghibur itu yang akan berbicara melalui mulut mereka. Para murid dipaksa untuk mandiri, tapi Yesus tidak meninggalkan mereka sepenuhnya, tentu saja. Ada Roh Kudus yang akan menyertai mereka sehingga mereka teguh dan semakin matang dalam iman, semakin bertumbuh dan menjadi contoh bagi dunia. Saudari dan saudara, umat beriman terkasih, apakah kita juga mempunyai pengalaman dalam tanda kutip ditinggalkan oleh Kristus? Saudari-saudara, ada banyak orang yang mengalami krisis iman. Ada yang mengalami begitu banyak kesulitan hidup, pergumulan yang seringkali tidak mudah, kehilangan peranan sosial, kehilangan teman, sahabat, kehilangan orang-orang yang dikasihi, kehilangan orang tua, pasangan hidup, dan sebagainya. Ada yang jatuh miskin, ada yang mengalami musibah, bahkan seringkali musibah yang berturut-turut. Semua ini membuat kita merasa berat, penuh dengan beban pergumulan. Ada krisis yang melanda hidup, namun sebagai orang Kristiani yang percaya kepada Kristus, saudari-saudara, pengalaman-pengalaman ini hendaknya dilihat sebagai jalan yang mendewasakan. Peluang, bukan bahaya tetapi peluang. Makna krisis tadi. Peluang yang mendewasakan kita. Sebagaimana Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya, dia juga tidak meninggalkan kita. Sebagaimana dia mengutus penghibur kepada mereka, dia juga mengutus penghibur kepada kita. Kapan? Dalam macam-macam pengalaman bisa kita rasakan, bisa kita diteguhkan, saudari-saudara. Ketika orang dengan rela menolong kita, ketika orang meneguhkan kita di dalam, katakanlah misalnya peristiwa-peristiwa duka, peristiwa kehilangan, musibah, dan sebagainya. Lihatlah tangan-tangan ilahi yang berperanan dalam peristiwa-peristiwa itu. Itu tanda Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia mengutus Roh Kudus-Nya, dia mengutus banyak orang untuk membantu kita, meneguhkan, menguatkan, dan menghibur kita menjalani hidup ini. Tugas kita adalah membuat hidup ini bermakna, membuat hidup ini berarti bagi banyak orang lain. Itu tugas kita. Moga-moga saudara-saudari setelah mendengarkan firman Tuhan ini, kita semakin diteguhkan untuk menjalani hidup yang seringkali menawarkan bukan hanya menu-menu sukacita,
tapi juga menu-menu yang penuh dengan pergumulan, menu-menu hidup yang penuh dengan penderitaan. Percayalah, Yesus tidak meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Meskipun secara fisik Engkau tidak ada bersama kami, namun Engkau tetap menyertai kami di dalam Roh Kudus-Mu, Roh penghibur, Roh kebenaran. Kuatkanlah kami dalam hidup ini, dalam segala suka dan dukanya, untung dan malangnya, sakit dan sehatnya, agar kami tetap percaya bahwa Engkau senantiasa berserta kami selalu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.